Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Motivasi dan Kepemimpinan, yang dimana beranggotakan yang pertama ada Atia Safitri, yang kedua ada Abdul Mutohar, yang ketiga ada saya sendiri Devi Nindi Fitriani, dan yang terakhir ada Felisa Noviana Esti. Materi yang pertama yang akan saya bawakan adalah tentang motivasi. Definisi motivasi. Menurut Huit W. 2001 mengatakan, motivasi adalah suatu kondisi atau status internal, kadang-kadang diartikan sebagai kebutuhan, keinginan, atau hasrat yang mengarahkan perilaku seseorang untuk aktif bertindak dalam rangka mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Gray Winardi 2002 mengemukakan bahwa motivasi merupakan sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat kemauan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Kemauan baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri atau yang disebut motivasi intrinsik, maupun dari luar individu atau motivasi ekstrinsik. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan lainnya. Karakteristik motivasi. Untuk memahami lebih mendalam mengenai motivasi, harus mengetahui karakteristik motivasi. Karakteristik umum motivasi menurut Tombur Elida Prayitno tahun 1949 ada 5, yaitu yang pertama, tingkah laku yang bermotivasi adalah digerakkan. Pendorongnya mungkin kebutuhan dasar dan mungkin kebutuhan yang dipelajari. Maksudnya itu seseorang merasa termotivasi karena kebutuhan dasar atau kebutuhan yang dipelajari untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Yang kedua itu tingkah laku yang bermotivasi, memberi arah. Apabila seseorang memilih sumber yang dapat menimbulkan motivasi, maka berarti sedang mencapai tujuan yang diharapkan dapat memuaskan. Selanjutnya yaitu motivasi menimbulkan intensitas bertindak. Apabila seseorang hebat di bidang akademik, maka akan termotivasi untuk membuktikannya. Selanjutnya itu motivasi itu efektif karena tingkah laku mempunyai arti dan terarah kepada tujuan. Maka seseorang memilih tingkah laku yang tepat untuk mencapai tujuan, untuk memuaskan kebutuhannya. Selanjutnya itu motivasi kunci untuk pemuas kebutuhan. Dengan terasa adanya kekurangan pada diri seseorang, maka akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan itu. Selanjutnya itu sumber motivasi. Yang pertama itu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang aktif atau berfungsi, tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Itu sebabnya motivasi intrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan dari dalam diri dan secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajarnya. Selanjutnya itu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak berkaitan dengan dirinya. Selanjutnya itu manfaat motivasi. Manfaat motivasi yang utama adalah menciptakan gairah kerja sehingga produktivitas kerja meningkat. Sementara itu, manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang termotivasi adalah pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat. Artinya, pekerjaan diselesaikan sesuai dengan standar yang benar dan dalam skala waktu yang sudah ditentukan. Sesuatu yang dikerjakan karena ada motivasi akan membuat orang senang mengerjakannya. Orang pun akan merasa dihargai atau diakui. Hal ini terjadi karena pekerjaan itu betul-betul berharga bagi orang yang termotivasi. Orang akan bekerja keras karena dorongan itu menghasilkan suatu target sesuai yang telah mereka tetapkan. Baik, berikutnya adalah kepemimpinan. Definisi kepemimpinan.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepemimpinan adalah cara memimpin atau perihal pemimpin. Oke, secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang artinya mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau mempengaruhi. Kepemimpinan adalah tentang memetakan kemana Anda harus pergi untuk berhasil sebagai tim atau organisasi. Oke, jadi jika seorang pemimpin menentukan sebuah tujuan, ya, dia harus menggunakan keterampilan manajemen yang baik untuk membimbing orang-orang mereka ke tujuan yang tepat dengan cara yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan. Para pemimpin dalam setiap organisasi dapat diklasifikasikan menjadi 5 tipe utama. A. Tipe kepemimpinan autokratis. Tipe pemimpin ini menganggap bahwa pemimpin merupakan suatu hak. Adapun ciri-ciri pemimpin ini yakni menganggap bahwa organisasi adalah milik pribadi, mengidentifikasikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bahwa bawahan adalah alat semata, tidak mau menerima kritik saran dan pendapat dari orang lain karena menganggap dirinya yang paling benar, selalu bergantung pada kekuasaan formal. Dalam menggerakkan bawahan sering menggunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan ancaman. Nah, dari sifat-sifat yang disebutkan ini, maka dapat diketahui bahwa tipe ini tidak menghargai hak-hak manusia. Oleh karena itu, tipe ini tidak dipakai dalam organisasi modern. Yang B ada tipe kepemimpinan militeristis. Seorang pemimpin tipe militeristis tidak sama dengan pemimpin dalam organisasi militer. Artinya, tidak semua pemimpin dalam militer adalah tipe militeristis. Seorang pemimpin bertipe militeristis ini mempunyai sifat-sifat yakni dalam menggerakkan bawahannya, perintah mencapai tujuan digunakan sebagai alat utama, sangat suka menggunakan pangkat dan jabatannya dalam menggerakkan bawahan, senang pada formalitas yang berlebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kepatuhan mutlak dari bawahan, tidak mau menerima kritik dari bawahan, menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Nah, dari sifat-sifat yang dimiliki oleh pemimpin militeristis ini jelas bahwa tipe pemimpin seperti ini bukan merupakan pemimpin yang ideal. Yang C ada tipe pemimpinan paternalistis. Tipe kepemimpinan paternalistis mempunyai ciri tertentu, yaitu bersifat faternal atau kebapaan. Pemimpin seperti ini menggunakan sifat kebapaan dalam menggerakkan bawahan. Terkadang pendekatan yang dilakukan terlalu sentimental. Sifat tipe kepemimpinan paternalistis ini yakni menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa, bersikap terlalu melindungi bawahan, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu jarang ada pelimpahan wewenang. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan inisiatif daya kreasi. Sering menganggap dirinya maha tahu. Jadi, pemimpin seperti ini dalam keadaan tertentu memang diperlukan, tetapi ditinjau dari sifat-sifat yang tadi, pemimpin paternalistis kurang menunjukkan elemen kontinuitas terhadap organisasi yang dipimpinnya. Yang D ada tipe kepemimpinan karismatis. Tipe kepemimpinan ini mempunyai daya tarik yang amat besar, oleh karena itu mempunyai pengikut yang sangat besar. Kebanyakan pengikut menjelaskan alasan mengapa menjadi pengikut tipe ini seperti jumlah yang minim pemimpin
Karena jumlah yang minim, pemimpin karismatik mempunyai pemimpin seperti ini diberkahi dengan kekuatan goib, kekayaan, umur kesehatan, profil pendidikan, dan sebagainya tidak dapat digunakan sebagai kriteria tipe pemimpin karismatis. Yang ada tipe kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis dianggap sebagai tipe kepemimpinan yang terbaik. Hal ini karena tipe kepemimpinan ini selalu mendahulukan kepentingan kelompok daripada kepentingan individu. Adapun ciri-ciri tipe kepemimpinan demokratis yakni dalam proses penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia adalah makhluk termulia di dunia, selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari para bawahannya. Senang menerima saran, pendapat, bahkan kritik dari bawahannya. Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya. Selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan kerja tim dalam usaha mencapai tujuan. Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin. Selanjutnya ada karakteristik intrapreneurship. Berikut ini adalah beberapa dimensi atau karakteristik dari seseorang yang memiliki jiwa entrepreneurship. Yang pertama ada menciptakan usaha baru, melahirkan bisnis baru dalam organisasi atau perusahaan yang ada, adalah karakteristik khas seorang entrepreneur. Inovasi produk atau layanan, kecenderungan ke arah kepemimpinan teknologi melalui inovasi produk atau layanan yang terus-menerus diinginkan. Inovasi proses dalam bisnis yang sangat kompetitif, seorang entrepreneur perlu menciptakan proses bisnis yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas yang lebih baik pada produk dan layanan sehingga dapat lebih unggul dari pesaingnya. Terus selanjutnya ada proaktif. Entrepreneur mencoba untuk memimpin daripada mengikuti pesaing melalui keaktifan mereka. Berani mengambil resiko. Entrepreneur memiliki sikap berani mengambil resiko sehubung dengan keputusan investasi dan tindakan strategis dalam situasi ketidakpastian. Memperbarui organisasi. Seorang entrepreneur diharapkan mengubah organisasi melalui pembaruan ide-ide kunci yang menjadi dasar mereka dibangun. Selanjutnya ada kompetitif agresif. Seorang entrepreneur memiliki kecenderungan untuk secara langsung dan intensif dalam menantang pesaing organisasinya untuk menemukan titik masuk atau meningkatkan posisi organisasinya.